Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan aplikasi menggambar Infinite Painter. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita klik blank canvas untuk mengatur kanvas, mengatur ukuran kanvas. Kemudian kita atur lebarnya. Di sini saya menggunakan 1300 dan kemudian panjangnya 2000, kemudian DPI-nya cukup 144 saja karena tidak untuk diupload, maka kecil. Kemudian jika sudah, klik create. Nah, beginilah tampilan awal. Pertama kita masukkan dulu gambar sketsanya, kita klik import, lalu klik galeri, kemudian pilih sketsa. Di sini saya menggunakan yang PNG karena kalau JPEG itu berpengaruh pada warna. Kemudian klik layer karena sebagai layer, gambar yang dimasukkan sebagai layer. Kemudian kita atur senternya. Jika sudah, kita klik centang yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Kita klik centang, kemudian kita klik layer, kita turunkan opacity-nya atau transparansinya. Kemudian ini tools layer ya, ini tools layer. Kemudian di sebelahnya itu jangkar itu tools, dan sebelahnya juga namanya juga tools. Yang di bawah ini brush. Di sini sudah banyak sekali brushnya dan sudah dikelompokkan. Kemudian blending itu untuk menghapus, erase. Kemudian brush size untuk mengatur besar kecilnya brush. Kemudian color wheel di situ. Kemudian yang terakhir opacity atau transparansi untuk mengatur ketransparansinya brush. Kemudian kita masuk ke step mewarnai. Di step mewarnai kita ikuti sketsa yang sudah dibagikan di Telegram. Jika teman-teman ingin membuat sketsa sendiri juga tidak mengapa. Kita ikuti garisnya. Di sini saya akan percepat videonya untuk step ini. Nah, teman-teman terus ikuti saja tutorialnya dan ikuti line art-nya. Nah, jika sudah, di sini saya akan mematikan sketsa untuk melihat hasil warnanya. Kemudian di sini untuk ujung-ujung yang terbuka saya tutup supaya nanti ketika diwarnai dengan ember cat warnanya tidak bocor kemana-mana ya. Jadi di sini saya akan tutup ujung-ujungnya, akan saya percepat juga di step ini. Nah, jika sudah, langsung kita warnai. Di sini saya menggunakan ember cat, berada di tools yang jangkar, menggunakan ember cat yang fill. Kita klik, kemudian digeser. Nah, jadi caranya tinggal digeser, bukan di tab. Digeser, kemudian jika toleransinya kurang, kita bisa menambahkan, berada di pengaturan setting. Nah, di sini agak kurang tertutup ya. Jadi kelemahannya Infinite Painter ini saat mewarnai pakai ember cat, dia kadang bisa menutupi semua sisi, tapi kadang juga dia seperti ini agak susah. Jadi di sini saya
tutupi manual, dan proses ini saya percepat videonya karena pasti di sini teman-teman juga sudah tahu cara mewarnai. Oh ya teman-teman, yang pengguna Medibank atau Ibis Paint atau Pixel Lab bisa juga ya mengikuti step-stepnya ini, karena di sini saya tidak mewajibkan teman-teman menggunakan Infinite Painter. Di sini karena saya sudah nyaman saja dengan Infinite Painter, maka saya menggunakan ini. Jika teman-teman nyaman menggunakan Medibank, silakan. Jika teman-teman nyaman menggunakan Pixel Lab juga bisa diikuti. Insya Allah tutorialnya hampir sama dengan aplikasi lain. Setelah itu di sini bagian yang menyatu ini saya hapus untuk memisahkan antar kelopak. Nah, seperti ini, teman-teman ikuti saja step-stepnya. Nah, jika sudah, kita aktifkan lagi sketsanya, kita tambah layer, taruh di bagian bawah, kita ikuti sketsa yang kelopak yang bawah, layer yang bawah. Prosesnya hampir sama dengan yang pertama, jadi di sini akan saya percepat videonya. Kita ikuti sketsanya. Jika sudah, kita matikan juga layer-layer yang menumpuk. Kita warnai dengan cara ditutup dulu bagian yang terbuka agar warnanya ketika dikasih ember cat tidak bocor kemana-mana. Ini prosesnya sama dengan yang tadi. Nah, di sini agak error lagi sepertinya, jadi kita warnai tepi-tepi yang belum tertutup ini secara manual, dan proses ini akan saya percepat videonya untuk menghemat durasi video. Nah, jika sudah, kita aktifkan layer yang atas dan layer sketsa, kemudian kita tambah layer dengan klik tambah, kemudian kita beralih ke tangkai bunga. Kita pakai warna hijau saja. Kita warnai sesuai sketsa. Di sini teman-teman jika ingin warna lain juga tidak mengapa, karena bunga zinnia ini warnanya macam-macam ya. Ada kuning, ada pink, ada ungu, ada oranye. Nah, di sini saya pakai yang kuning saja. Nah, kita warnai tangkainya menggunakan ember cat. Nah, di sini sepertinya agak mulai normal kembali ya. Dia agak nutup tapi tetap masih ada bintik-bintiknya. Kita warnai manual. Kemudian jika sudah, kita tambah layer untuk daunnya.
di sini saya daunnya masing-masing tertumpuk gitu ya, jadi kita bikin yang atas dulu, yang gambarnya posisi daunnya berada di atas, kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini yang bawah ini, yang bagian atas yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi kemudian kita warnai dengan ember cat untuk mempersingkat waktu. Nah, ini sepertinya agak mulai normal. Dia bisa nutup sebagian. Kita warnai, kemudian di sini ada efek seperti bunganya melengkung. Daunnya yang melengkung. Nah, yang bagian atas itu karena dia terkena cahaya jadi hijaunya lebih muda dari yang dalam, dari yang bawah. Jadi dia warnanya lebih muda, dan di sini kita akan rapikan supaya terlihat natural. Ujung-ujungnya juga. Nah, jika sudah, kita tambah layer lagi. Untuk daun yang di bawahnya kita atur layernya di bawah daun yang sebelumnya. Warnanya di sini saya agak gelapkan karena dia efeknya seperti kurang cahaya. Jadi saya gelapkan di sini. Tadi layernya saya pindah ke bawahnya tangkai ya, teman-teman. Nah, di sini kita rapikan warnanya, ujung-ujungnya. Nah, gambar yang ini itu nanti saya tidak menggunakan bunga kuncup, tapi bunga yang atas itu akan saya copy ke sini sama ke sini. Jadi tidak mengikuti sketsa untuk yang bagian ini karena untuk mempersingkat waktu juga. Kita kelupaan belum bikin tengah-tengahnya, kita bikin butik ya, tengah-tengahnya daun. Kita bikin lingkaran terlebih dahulu. Nah, di Infinite Painter ini dia bisa mendeteksi bentuk ya, jadi tinggal kita bentuk misalnya lingkaran, kemudian kita tahan, maka dia akan mendeteksi bentuk lingkaran sempurna. Nah, kemudian kita masuk ke step shading dan detail-detail dari bunganya. Kita tambah layer dari kelopak yang paling atas. Nah, kita tambah layer, kemudian kita clipping. Kemudian kita menggunakan airbrush. Tapi di sini saya menggunakan apa itu tadi, floral pencil ya. Kita turunkan warnanya, tambah opacity-nya. Nah, kita garis seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan airbrush atau brush lain yang ujungnya lincip atau lancip. Nah, seperti ini.
Kemudian kita kasih efek airbrush, tapi di sini kita turunkan lagi warnanya. Saya menggunakan cloud, teman-teman bisa menggunakan airbrush atau yang lain boleh, nyamannya teman-teman. Seperti ini, saya cuman usap sekali saja. Kemudian kita masuk ke shading yang kelopak yang kedua. Kita clipping, kita tambah layer, kemudian kita clipping. Nah, di sini untuk supaya tahu batas antara kelopak yang bawah dengan yang atas, yaitu dengan men-shading gelap bagian pembatasan ini, bagian batas, agar kelihatan yang bawah dan yang atas. Di sini saya shading menggunakan warna agak oranye. Teman-teman bisa mengikuti step-stepnya. Kemudian jika selesai, di sini saya akan lebih pergelap lagi batas antar kelopak. Nah, seperti itu. Jadi agar kelihatan lebih gelap antar kelopaknya. Kemudian saya beri highlight di ujung. Kita beri highlight sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian jika sudah, kita beri detail. Di sini saya akan menghapus dulu antar kelopak biar tidak menyatu. Nah, stepnya sama dengan yang pertama tadi, dengan kelopak yang pertama. Kita hapus seperti ini. Nah, baru setelah itu kita tambahkan detail pada kelopak. Nah, seperti itu. Jika kurang kelihatan, teman-teman bisa tambahkan lagi opacity-nya ya. Di sini sepertinya saya kurang opacity-nya, jadi agak nggak kelihatan kalau di zoom out. Teman-teman perhatikan step by step. Nah, jika sudah yang atas tadi sepertinya kurang detail ya, kita tambahkan lagi detailnya. Untuk yang kelopak yang atas kita pakai brush sama, di sini kita pakai airbrush. Sepertinya kurang kelihatan, kita pakai brush yang awal tadi, yang floral pensil. Nah, kita kasih detail lagi.
Kemudian kita beri highlight juga untuk detail ini. Di sini saya cukup satu kali gores saja. Jika teman-teman ingin lebih detail bisa ditambahkan lagi. Nah, sudah, kita akan beralih ke tangkai. Kita akan men-shading tangkai. Kita tambahkan layer. Kemudian kita clipping. Nah, di sini saya pakai airbrush terlebih dahulu. Saya gelapkan warnanya. Tapi di sini nggak langsung keseluruhan ya, pelan-pelan saja kita ngasih airbrushnya. Nah, di bagian yang tertutup oleh daun, jadi nggak semua dikasih gelap. Kemudian saya kasih detail seperti serat tangkai. Nah, jadi tangkainya agak lebih bertekstur. Saya kasih detail seperti itu. Jangan lupa tangkai yang cabang juga, yang kecil itu juga dikasih detail. Jadi dia agak berserat gitu ya teksturnya ya. Kemudian jika sudah, kita men-shading daun yang atas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan efek serat lagi, serat daun. Nah, seperti itu. Di sini tidak semuanya ya, hanya sebagian saja yang saya kasih efek serat. Jadi seolah-olah daunnya itu terbelah karena akar. Kita kasih detailnya seperti akar-akar daun atau tulang daun. Teman-teman bisa menyesuaikan warnanya, apakah terlalu gelap atau sudah pas. Nah, sepertinya ini enggak terlalu gelap juga enggak terlalu terang ya, jadi insya Allah pas. Kemudian yang bagian daun yang melengkung ini kita juga beri tulang daun. Kemudian yang daun yang bawah kita juga beri detail, kita tambah layer, kita clipping. Kemudian kita kasih detail tulang kepada daunnya. Yang atas juga kita tambahkan detail tulang daun. Nah, jika sudah, kita tambahkan tekstur lagi untuk bunganya yang tekstur serat tadi. Nah, di sini saya hanya mengasih tekstur seratnya di bagian yang bawah saja, jadi yang atas enggak. Jadi di sini seperti efek yang atas itu kena cahaya dan jadi kayak melengkung gitu daunnya.
Nah, di sini saya kasih highlight. Jadi separuh highlight, separuh shading untuk teksturnya ini. Kemudian kita juga beri tekstur serat ke daun yang atas. Nah, seperti yang awal tadi, saya cuman memberi separuh saja. Jika teman-teman merasa kurang cocok, bisa ditambahkan sesuai kenyamanan teman-teman di sini. Nah, selesai untuk efek daunnya ini. Lalu kita beralih ke belum selesai. Lalu kita beralih ke yang tengah-tengahnya bunga itu, namanya apa? Putik ya. Kita kasih detail. Kita aktifkan sketsanya, kita ikuti sketsanya. Jadi seolah-olah dia bergerigi. Kita beri shading di bagian bawah tengah-tengahnya itu. Warnanya sebisa mungkin tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang dengan kelopak ya teman-teman. Jadi kita atur warnanya menggunakan airbrush tentunya. Kemudian sepertinya yang bagian putih itu kurang natural. Kita beri efek sparkle menggunakan brush sparkling. Nah, kita beri seperti itu. Beri gelap dulu, kita kasih warna coklat. Kemudian tengahnya kita kasih warna putih untuk membedakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke step menduplikat bunga. Jadi di sini teman-teman perhatikan, kita duplikat satu persatu, termasuk shadingnya juga kita duplikat. Kita letakkan sesuai dengan gambar aslinya. Letakkan shading dan layer aslinya itu sesuai dengan yang aslinya. Kita duplikat semuanya. Kemudian perhatikan caranya memerge layer. Di sini kita merge shadingnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita merge kedua layer intinya. Nah, kemudian di sini kita pindahkan menggunakan zoom in zoom out. Jika di Medibank kita pindahkan ke tangkai yang cabang yang kecil, kita atur ukurannya.
posisinya, kemudian kita duplikat lagi untuk kita taruh ke yang tangkai satunya lagi. Kemudian di sini saya agak ubah menggunakan wrap supaya terlihat berbeda. Kemudian step terakhir kita menambahkan background. Kita tambah layer, kita taruh yang paling bawah. Di sini saya menggunakan gradient atau gradasi. Teman-teman boleh warna lain untuk menambahkan background ini. Di sini saya menggunakan warna gradasi seperti ini saja. Kemudian kita kasih detail, mungkin kita kasih burung saja. Kita kasih burung. Nah, satu di situ dan satu di, tidak usah terlalu banyak biar terlihat lebih natural. Nah, kemudian kita kasih seperti bubble gitu untuk efek cahaya agar lebih mendramatis. Kita turunkan opacity-nya, kita taruh bubble-bubble-nya. Menyebar. Kemudian jika sudah, kita tambahkan watermark. Kita tambahkan watermark. Warnanya kurang kelihatan ya. Nah, di situ saja mungkin. Karena di sini watermarknya agak miring, kita luruskan menggunakan lasso. Ada di tools, ada di bagian tools. Kemudian kita miringkan lagi, kita putar sesuai tulisan. Nah, alhamdulillah step-stepnya sudah selesai. Jika teman-teman ingin memberi tekstur, kita klik layer, kemudian kita klik yang ada di bawah itu, dia agak bersembunyi, kemudian kita klik tekstur. Nah, di sini untuk mengganti teksturnya kalian bisa klik. Ini saya mengatur dulu bagian opacity, scale. Nah, itu tadi kita klik yang tadi itu untuk menambahkan tekstur. Di sini saya memakai tekstur kertas mungkin ya. Kertas ini. Kita atur opacity-nya. Kita atur ketajamannya. Ini kemudian untuk mengatur besar kecilnya. Mungkin sedikit saja untuk teksturnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Lalu jika sudah, kita mengekspor atau menyimpan file. Caranya kita klik titik 3 yang ada di atas, kita klik export, kemudian kita namai projectnya. Kalau tidak ingin dinamai juga tidak mengapa, kita namai. Kemudian di sini saya menggunakan format PNG untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian backgroundnya ini diaktifkan, karena jika tidak maka akan transparan ya backgroundnya. Kemudian klik export, kita tunggu. Nah, maka file akan tersimpan di galeri kita.
Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.